Pertandingan antara Persib Bandung versus PSS Sleman pada pekan ke-17 bakal menjadi akhir petualangan Lepi Madinda bersama Maung Bandung. Seperti yang diketahui, Lepi Madinda datang ke Persib Bandung sebagai pemain pinjaman dari klub asal Liga Super Malaysia Johor Darul Ta'zim. Pasalnya, Lepi Madinda datang ke Persib Bandung diproyeksikan sebagai pengganti Tyrone Delpino yang saat itu tengah dibekap cedera parah. Karena harus absen cukup lama, akhirnya Persib Bandung memutuskan mencari penggantinya dan Lepi Madinda adalah orangnya. Sebagai pemain pinjaman, Lepi Madinda hanya dikontrak oleh Persib Bandung hingga tanggal 31 Desember 2023 dan menghadapi PSS Sleman di laga lanjutan Liga 1 pada pekan ke-17 nanti bakal menjadi pertandingan terakhir Lepi Madinda berseragam Persib Bandung. Perlu diketahui, pertandingan antara Persib Bandung versus PSS Sleman menjadi laga penutup putaran pertama Liga 1. Melihat karirnya di Persib Bandung bakal segera berakhir, pemain asal Gabon tersebut seolah mengisyaratkan perpisahan kepada Pangeran Biru, terkhususnya kepada Boboto. Dilansir dari unggahan Instagram story sang pemain @lepimadinda11 pada Senin 23 Oktober 2023 lalu, tampak Lepi Madinda mengunggah tangkapan layar series biopic Michael Jordan yang berjudul The Last Dance atau dalam bahasa Indonesia berarti aksi terakhir. Unggahan Lepi Madinda tersebut seolah mengisyaratkan bahwa pertandingan Persib Bandung melawan PSS Sleman di pekan ke-17 Liga 1 nanti bakal menjadi aksi terakhirnya dalam seragam Maung Bandung. Tentu pertandingan melawan PSS Sleman kelak bakal menjadi panggung penentuan nasib Lepi Madinda yang kian digandrungi di Persib Bandung tersebut. Berakhirnya kebersamaan antara Lepi Madinda dengan Persib Bandung sejatinya diawali dengan kembalinya gelandang serang asal Spanyol milik Pangeran Biru yakni Tyrone Delpino. Manajemen Persib Bandung kemungkinan tidak akan melakukan perombakan besar-besaran pada bursa transfer paruh musim Liga 1. Persib berencana mempertahankan skuad yang ada. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Edi Cahyono mengatakan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan dengan pelatih Bojan Hodak mengenai pemain baru. Komposisi tim saat ini memang sedang bagus. Skuad Maung Bandung tengah dalam tren positif dengan mencatatkan 9 pertandingan tanpa kekalahan. Berkat performa apik, Persib kini menghuni 4 besar klasemen sementara Liga 1. Teja Pakualam dan kawan-kawan mengumpulkan 28 poin dari 16 pertandingan. Akan tetapi untuk nasib Tyrone Delpino, Teddy memastikan dalam waktu dekat ini ada keputusan. Pemain asal Spanyol tersebut memang tengah dipantau usai mengalami cedera serius. Ya, sebisa mungkin tidak ada perombakan kecuali Tyrone yang harus segera dia putuskan seperti yang dia omongkan. Masih ada waktu sekitar sampai tanggal 28 Oktober, jelas Teddy Cahyono. Di samping itu, Teddy juga menepis kabar hengkangnya beberapa pemain di bursa transfer paruh musim. Pemain tersebut diantaranya Victor Igbonevo, Abdul Aziz, dan Erianto. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya tidak bisa menurunkan pemain asingnya yaitu Nick Wipers di laga kontra PSS Sleman di laga pamungkas putaran pertama Liga 1. Namun meski demikian, Bojan Hodak tak khawatir dengan absennya Nick Wipers karena Persib Bandung memiliki kedalaman skuad yang kokoh. Bojan Hodak menerangkan Nick Wipers absen lantaran akumulasi kartu kuning usai mendapat kartu kuning di pertandingan kontra Borneo FC. Dengan demikian, Nick Wipers sudah mengemas 4 kartu kuning dan itu artinya harus absen di laga selanjutnya versus PSS Sleman. Ia juga senang karena beberapa pemain absen di laga sebelumnya sudah mulai berlatih, salah satunya Edo Febriansah. Meski begitu, ia tak ingin terlalu membebani Edo Febriansah dengan program latihan berat guna memaksimalkan proses pemulihan yang sudah dijalani sebelumnya. Semuanya dalam kondisi bagus dan Edo sudah berlatih bersama kami. Dia sudah berlatih ringan, dia memang belum berlatih di sesi game tapi pulih dalam 2-3 hari, kata Bojan Hodak. Tak hanya Edo Febriansah, pelatih asal Kroasia itu juga semakin tenang karena Daisuke Sato terus menunjukkan progres pada kondisi cederanya. Hanya saja Daisuke Sato diprediksi akan pulih dalam beberapa hari ke depan dan belum bisa dipastikan tampil di pertandingan selanjutnya. Putaran pertama Liga 1 2023-2024 menyisakan 1 laga. Jendela transfer paruh musim pun segera dibuka. Legenda Persib Bandung menilai Maung Bandung membutuhkan seorang penyerang. Legenda Persib Yudi Guntara mengatakan Maung Bandung membutuhkan seorang penyerang yang menjadi pelapis David da Silva.
Yudi menyebut dengan menggait striker anyar itu membuat kedalaman skuad Persib menjadi lebih matang. David da Silva memang satu-satunya pemain yang berposisi sebagai penyerang di skuad Persib musim ini. Sementara itu, Ciro Alves dan Ezra Walian berposisi sebagai winger. Namun, Ciro dan Ezra kerap menjadi penyerang saat David da Silva cedera. Jadi, kalau kata saya itu sangat perlu pelapis David. Ciro dan Ezra kan bukan posisinya di situ penyerang, ungkap Yudi Guntara. Yudi juga mengatakan merekrut pemain pelapis bukan berarti meremehkan David da Silva. Yudi mengatakan David adalah penyerang yang memiliki naluri cetak gol sangat kuat. Dalam beberapa laga terakhir, David memang berhasil kembali gacor. Kabar transfer pemain datang dari Liga Vietnam. Salah satu klub elit di negara tersebut resmi mendatangkan mantan striker Persib Bandung. Vital FC memperkenalkan Bruno Cantanhede sebagai rekrutan barunya musim ini. Bruno Cantanhede didatangkan Vital FC dari klub Vietnam lainnya yakni Tan Hoa FC. Kabar merapatnya Bruno Cantanhede ke Vital FC sudah tersiar di media sosial sang pemain. Laman Transfermarkt pun sudah menyatakan bahwa pemain asal Brazil tersebut resmi menjadi bagian dari Vital FC dengan nilai transfer 4,35 miliar. Masih dalam website tersebut, Bruno Cantanhede dikontrak oleh Vital FC hingga 30 Juni 2025 mendatang. Liga Vietnam sendiri memang sudah sangat bersahabat dengan Bruno Cantanhede dan Vital FC merupakan klub pertamanya. Bruno Cantanhede pertama kali menjajah Liga Vietnam pada tahun 2019 dengan memperkuat Vital FC lalu hengkang ke Hanoi FC. Ia kemudian merapat ke Persib Bandung dan kemudian dipinang klub Qatar Al Messemer. Pemain 30 tahun ini melanjutkan kisahnya di Vietnam dengan menerima pinangan Tan Hoa FC dan kembali ke pelukan mantan Vital FC. Rezaldi Hehanussa kembali menjadi starter saat Persib Bandung berhasil menahan imbang Borneo FC. Pelatih Persib Bojan Hodak pun memuji performa Rezaldi Hehanussa. Rezaldi sebelumnya tak pernah menjadi starter sepanjang musim ini. Bojan Hodak kemudian memutuskan Rezaldi bermain sejak menit awal, sebab Bojan Hodak tak punya pilihan lain di posisi bek kanan saat Persib Bandung bertandang ke Borneo FC. Saat itu Daisuke Sato dan Edo Febriansyah mengalami cedera. Rezaldi bermain apik, mampu menjaga serangan Borneo FC di sisi kanan pertahanan Persib. Mantan pemain Persija Jakarta itu bermain hingga menit ke-78, kemudian ditarik keluar dan digantikan Ezra Walian. Bojan Hodak pun menilai Rezaldi mampu bertahan dengan baik, namun masih kesulitan untuk membantu penyerangan Persib Bandung. Di pertahanan Rezaldi melakukan tugasnya dengan baik, namun bisa dilihat dalam menyerang dia agak sedikit kurang percaya diri karena tidak main dalam waktu yang lama. Secara pertahanan saya cukup senang apa yang diperlihatkan ketika bermain. Dia mencegah semuanya yang datang dari areanya, dan saat menyerang juga dia sebenarnya punya crossing yang bagus, kata Bojan Hodak. Bojan Hodak pun meminta agar Rezaldi bisa lebih percaya diri dalam membantu penyerangan. Ia menginginkan Rezaldi menjadi ancaman bagi pemain lawan saat membantu penyerangan. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.